Jadi ada 3 NPK Mutiara Grower itu 200 gram, kemudian Karate Plus Boroni 30 gram dan 50 gram Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel. Gimana kabarnya sahabat petani di seluruh Indonesia? Dan saya masih mendoakan semoga seluruh sahabat petani di Indonesia ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanamannya tumbuh subur, dan insya Allah nanti hasilnya akan melimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat petani di Indonesia, beberapa komen di channel saya di AWY Agro Channel menanyakan bagaimana sih teknik daripada pemupukan tanaman pepaya. Karena dengan pemupukan tepat dan benar ini akan menghasilkan buah pepaya yang mempunyai rasa khas. Memang pepaya punya rasa khas, ya manis lah ya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya pepaya ini memiliki kandungan gizi atau vitamin yang sangat banyak sekali. Terutama kalau kita mengalami gangguan di pencernaan. Itu dia. Sahabat petani di Indonesia, nah saya ini kalau buah pepaya kalau udah ini lihat sahabatnya, warnanya begitu oranye. Ini memang hasil kebun saya sendiri ya. Nah ini warnanya oranye dan merah mantap, kulitnya pun udah masak di pohon tadi ya, baru saya petik. Dan kita pun kita melihat pepaya, kita rasakan, nah tadi udah merasakan saya, tapi saya rasakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini sudah jam-jam 2 siang. Saatnya makan siang, udah makan siang, saya akan makan pepaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan makan sama kulitnya ya, buahnya saja. Kalau petani di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat petani Indonesia, untuk memperoleh buah yang seperti ini, merah, manis, tentunya diperlukan perawatan yang begitu memadai atau penting. Tapi yang penting adalah pemberian pupuk atau nutrisi supaya nanti hasil pepaya kita ini berat, kemudian rasanya tidak mengecewakan, yaitu manis. Oke, sahabat petani Indonesia, pemupukan pepaya ini sangat penting sekali kita lakukan supaya tanaman pepaya ini tumbuh sehat, subur, serta buahnya nanti banyak, berat, rasanya manis. Kita mulai dari pupuk dasar, sahabat petani di Indonesia. Jadi pupuk dasar yang kita gunakan biasanya kita menggunakan NPK Mutiara ini, sahabat petani di Indonesia, 50 gram, kemudian SS Amapos 50 gram per tanaman. Jadi 100 gram per tanaman di pupuk dasar ya, kita berikan saat penanaman pepaya. 2 pupuk NPK Mutiara memiliki kandungan NPK 16, P16 dan K16 ini diperlukan untuk vegetatif awal pertumbuhan. Kemudian SS Amapos ini ada kandungan N 16%, P 20% dan sulfur 12%. Jadi P ini fosfat untuk merangsang pertumbuhan akar di tanaman pepaya. Jadi sebelum menanam pepaya kita memerlukan bibit pepaya itu kita berikan dari 1 sampai 1,5 bulan. Setelah itu baru pindahkan ke lapangan dari beberapa pupuk dasar. Oke, sahabat petani Indonesia, NPK Mutiara 16 dan juga SS Amapos itu sekitar 50 gram dan NPK 50 gram.
untuk pupuk dasar sahabat petani di Indonesia, supaya nanti di starter awal pertumbuhan itu bagus banget ya. Kemudian setelah itu 1 bulan tetap kita melakukan pemupukan, yaitu di umur 1 bulan setelah tanam, kemudian umur 2 bulan setelah tanam, dan 4 bulan setelah tanam. Kita melihat bagaimana sih teknik pemupukan. Nah, sahabat petani di Indonesia, jika sudah umur tanaman kita sudah 1 bulan, 2 bulan, dan 4 bulan, kita memerlukan unsur tambahan, yaitu NPK Mutiara itu 50 gram ditambahkan Karate plus boron ini 10 gram. Jadi dosis umur 2 bulan dan 4 bulan ini kita memberikan dosis 60 gram per batang. Apa itu 60 gram? NPK Mutiara 16 itu 50 gram dan Karate plus boroni 10 gram. Kita ambil timbangan seperti ini, kita taburkan di sekeliling tanaman saja. Nah, ini dia. Nah, sekeliling tanaman itu 60 gram, sahabat petani di Indonesia. Jadi dengan dosis, kenapa kita memberikan NPK Mutiara 16 dan Karate plus boroni ini 10 gram. Jadi untuk starter pertumbuhan awal tanaman kita, vegetatif membutuhkan NPK yang seimbang. Ingat, kita merupakan Karate plus boroni ini ada kalsium dan boronnya, itu untuk pertumbuhan titik tumbuh dan pucuk-pucuk baru tanaman, terutama di ujung akar boron ya. Oke, sahabat petani Indonesia, itulah kalau umur tanaman kita. Ingat, NPK Mutiara 50 gram dan Karate plus boroni itu 10 gram kita berikan umur 1 bulan, 2 bulan, dan 4 bulan setelah tanam. Oke, jika tanaman kita sudah keluar bunga pertama ataupun buah pertama, itu sudah melewati masa generatif daripada tanaman pepaya. Nah, tentu NPK Mutiara yang formula 16 dan kita tidak pakai lagi. Tapi kita menggunakan formula adalah yang kaliumnya tinggi, sahabat petani di Indonesia. Kita mengejar warna, berat, dan rasa buah pepaya itu sendiri supaya konsumen waktu mencicipi pepaya kita ini tidak kecewa. Nah, kita perlukan di dosis NPK Mutiara Grower 15, 9, 20, kemudian Karate plus boroni. Ini kita berikan kapan? Di saat buah pertama umur 6, 8, dan 10 bulan setelah tanam. Jadi 6, 8, 10 bulan kita berikan, itu adalah NPK Mutiara Grower dengan dosis 200 gram. Kemudian Karate plus boroni kita kasih dosis 30 gram dan juga 50 gram itu subur kali butir. Kenapa harus tambahkan subur kali butir? Subur kali butir adalah pupuk yang kaliumnya 30% itu adalah bebas klor untuk mengejar rasa manis di buah pepaya kita. Kalau tidak ada subur kali butir, sahabat petani bisa mencari MOP ataupun Merauke KKB. Jadi ada 3 NPK Mutiara Grower itu 200 gram, kemudian Karate plus boroni 30 gram dan 50 gram Merauke KKB ataupun subur kali butir. Kita kasih umur 6, 8, dan 10 bulan setelah tanam dengan cara kita tetap menaburkan, sahabat petani ya. Ini setelah kita aduk, kita taburkan di sekeliling tanaman pepaya kita. Ya, oke. Oke, sahabat petani di Indonesia. Jadi setelah kita melakukan pemupukan di umur 6, 8, 10, kapan kita pupuk lagi? Itu di umur 12, 14, 16, dan 18 bulan setelah tanam. Jadi per 2 bulan sekali kita berikan pemupukan di tanaman pepaya ini, supaya nanti pepaya ini dari segi batang, kemudian daunnya hijau, kemudian buahnya ini tidak terputus. Jadi 2 bulan itu nutrisi yang kita berikan itu tercukupi. Dengan cara berikan itu NPK Mutiara Grower itu 300 gram per tanaman dan juga Karate plus boron ini 50 gram per tanaman, subur kali butir atau Merauke KKB itu 100 gram per tanaman. Jadi kita 3 pupuk di umur
12, 14, 16 dan 18 bulan setelah tanam. Ya, itu paling penting ya kita pahami ya. Jadi per 2 bulan sekali, saya ingatkan lagi 300, 150 dan 100 gram Merauke KKB untuk menunjang dari buah pepaya ini tidak terputus buahnya. Sahabat petani di Indonesia, saya ingin yang umur pepaya kita umur 18 bulan, tentu pemupukannya ini beda sekali dengan pemupukan tanaman yang umur daripada 18 bulan ke bawah. Ini ada pepaya kita yang umur 20 bulan setelah tanam. Jadi pupuknya pun sama atau beda sahabat petani di Indonesia? Sama. Tapi dosisnya itu kita tambah karena tanaman pepaya semakin besar, kemudian buahnya juga semakin banyak, otomatis dosis pemupukan kita tambah agar tidak pepaya kita tidak ngambek. Kalau ngambek kenapa? Ini tentang ada telat pupuk, usum kamar menit. Kalau ngambek dia terputus buahnya sahabat petani ini. Antara ada rongga ini, jadi terputus kekurangan nutrisi. Karena di dalam pepaya ini buah ini butuh makan, kemudian daun dan batang butuh makan. Jadi berebut. Jadi kalau pada saat ini membutuhkan nutrisi banyak. Pupuknya apa aja, sahabat petani Indonesia, untuk agar pertumbuhan pepaya ini maksimal, tetap kita gunakan itu NPK Mutiara Grower itu 350 gram, kemudian Karate Plus Boroni kita berikan itu 50 gram, Merauke KKB atau subur kali butir kita berikan 100 gram berpokok. Jadi ada 3 pupuk ya. Kita berikan umur 20, 22, 24, 26 bulan dan seterusnya. Per 2 bulan itu konsisten pupuknya sama itu ya. Nah, kita umur NPK Mutiara Grower itu 350 gram, kemudian Karate Plus Boroni itu 50 gram dan Merauke KKB ataupun subur kali butir itu 100 gram. Jadi kita berikan per 2 bulan sekali sahabat petani di Indonesia. Kenapa pertumbuhan pepaya ini agar hasilnya maksimal? Tentu kita pupuknya rutin 2 bulan sekali. Nah ini dia. Mungkin sahabat petani Indonesia ini heran sekali ya, kok ini di pekarangan saya ini menanam pepaya kok ada juga tanaman bibit sawit ya. Ya kita memang memaksimalkan sahabat petani Indonesia lahan-lahan kosong di sela-sela ini kita tanam sawit, nanti pas umur sawit 8-10 bulan kita pindahkan ke areal kita. Jadi ada pemanfaatan pekarangan kita daripada kosong gitu sahabat petani Indonesia. Pada intinya hampir sama pepaya itu California apapun madu dan lainnya pemupukannya sama. Yang penting adalah pepaya. Jadi per 2 bulan sekali kita berikan pupuk. Oke sahabat petani di Indonesia, itulah uraian tentang pemupukan pepaya dari pupuk dasar sampai panen. Oke sahabat petani di Indonesia, itulah uraian lengkap, panduan lengkap dan praktis ekonomis ya tentang teknik pemupukan tanaman pepaya dari pupuk dasar. Ingat sahabat petani di Indonesia, saya ulangi lagi, di pupuk dasar kita menggunakan NPK Mutiara 16-16 itu 50 gram, kemudian SS sama pos itu 50 gram per tanaman. Jadi diaduk, kemudian kita taburkan di saat pupuk dasar. Kemudian kita memberikan pupuk fase vegetatif itu NPK Mutiara 16-19 dan Karate Plus Boroni. Kemudian di fase generatif tanaman pepaya kalau sudah berbuah ya, nah, kita berikan NPK Mutiara Grower, Karate Plus Boroni dan juga subur kali butir ataupun Merauke KKB. Jadi itu, jadi tidak banyak pupuknya, tapi unsurnya itu sudah lengkap untuk menggenjot daripada produksi buah pepaya kita yang kita inginkan besar, kemudian kilonya pun dapat berat, kemudian rasanya manis, supaya nanti konsumen tidak kecewa waktu membeli pepaya kita. Kok rasanya manis, tentu beli lagi ke tempat kita kan seperti itu. Ataupun kita beli ke tengkulak-tengkulak pun tidak kecewa nanti konsumen-konsumen lainnya. Oke sahabat petani di Indonesia, itulah penjelasan dari saya AW Agro Channel tentang pemupukan pepaya. Oke,
Mungkin sahabat petani Indonesia, terima kasih juga sudah menonton channel ini, dan saya masih mendoakan semoga sahabat petani di Indonesia yang menonton channel ini selalu dalam keadaan sehat, tanamannya sehat, subur, dan insya Allah nanti hasilnya melimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat petani Indonesia, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, supaya sahabat petani di Indonesia tidak ketinggalan informasi-informasi pemupukan tanaman lainnya. Terima kasih. Salam pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.